Kok hidup gua gini-gini amat ya? Kayaknya tuh sial aja terus. Kurang amal kayaknya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hilman. Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu berbahagia. Amin. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya bersyukur dalam kehidupan. Pernah nggak kalian merasa kalau hidup ini tuh kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya? Stuck terus di titik itu aja terus. Sedangkan keinginan kita sangat tinggi, cita-cita kita sangat tinggi, tapi kok kayaknya hidup tuh kayak nggak mendukung gitu. Kayaknya tuh setiap usaha kita, tiap perjuangan kita tuh gagal aja terus. Kayak bad luck gitu. Parahnya mungkin ada di antara kita yang sampai frustasi atau stres gitu ya. Terus bisa disebut hopeless juga gitu. Udahlah, hidup gua sial terus, kayaknya hidup tuh nggak ngedukung gitu. Apa sih sebenarnya masalahnya? Apa sih yang membuat apa yang kita inginkan itu tidak selalu tercapai? Atau apa yang membuat hidup kita tuh gini-gini terus, flat, nggak ada kemajuan, membuat kita patah semangat? Mungkin salah satu penyebab dari kebadlakan hidup itu kita kurang bersyukur, teman-teman. Penting nggak sih bersyukur itu? Penting banget, teman-teman. Karena bersyukur itu adalah poin penting dalam kehidupan. Terkadang kita sebagai manusia biasa ketika dalam keadaan bahagia, kita lupa akan dengan yang namanya bersyukur. Percaya nggak kalian kalau kita selalu bersyukur, hidup kalian akan berubah, total berubah. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Saya akan bagikan beberapa tips dan trik cara untuk mudah bersyukur, dan kalian harus coba dari detik ini sampai seterusnya. Pasti hidup kalian akan berubah total. Tips yang pertama, mulailah bersyukur dari hal-hal yang kecil. Misal, kalian ketika bangun tidur itu, bersyukurlah kalau kalian itu masih bisa bangun. Karena di luar sana banyak orang-orang yang mungkin esok hari, lusa, atau nanti gak tahu umur itu gitu kan, mungkin tidak bisa lagi menikmati indahnya dan nikmatnya kehidupan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini masih bisa bangun dan tentunya bisa nonton video saya, bersyukurlah kalian. Kemudian ketika kalian bangun tidur, periksa telinga kalian, pendengaran kalian masih normal nggak? Periksa hidung kalian, kalian bisa menghirup udara segar nggak? Periksa mata kalian, kalian masih bisa melihat dengan jelas nggak? Kalau semuanya masih normal, kalian harus wajib bersyukur, teman-teman. Karena kalau kalian main tuh ke rumah sakit, banyak orang-orang yang rela mengeluarkan uang dan biaya yang sangat besar hanya untuk ingin bisa melihat, hanya untuk ingin bisa mendengar, hanya untuk ingin bisa menghirup udara segar, teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk tidak bersyukur atas nikmat yang sangat besar yang tentunya yang diberikan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Coba deh kalian ambil tisu atau kapas, kemudian masukkan kapas tersebut ke dalam hidung kalian. Coba kalian tahan 1 menit, kuat nggak? Nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Nafas itu salah satu kenikmatan yang kalian tidak bisa beli dimanapun. Mau kalian orang kaya, harta kalian berlimpah, kalian nggak akan bisa beli nafas. Nikmat. Jadi mulai detik ini kalian coba deh setiap bangun tidur, biasakan untuk selalu bersyukur dari hal-hal kecil dulu yang tadi saya sebutkan itu. Tips yang kedua, lihatlah apapun yang sekarang kalian sudah miliki, apapun itu. Lihatlah kalian udah punya apa aja. Misal sekarang kalian punya kendaraan, kalian punya HP, kalian punya rumah, kalian punya tabungan, kalian punya orang tua, kalian punya teman-teman yang baik. Pokoknya apapun yang kalian sekarang sudah miliki, coba perhatikan. Bagaimana jika apa yang sekarang kalian miliki itu hilang, teman-teman? Coba bayangin gimana. Kalian pernah pikirkan nggak bahwa apa yang sekarang kalian miliki itu belum tentu orang lain juga miliki. Contoh, kalian sekarang punya handphone bagus, kalian bisa teleponan, bisa chattingan, bisa main Facebook, bisa main Instagram, dan lain-lain. Kalian kalau lihat di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak mempunyai HP, masih banyak orang yang nggak kebeli HP sama sekali. Jangankan untuk beli HP, untuk makan hari ini supaya perut kenyang, masih ada orang dan bahkan banyak orang yang tidak mampu untuk beli makanan, teman-teman. Jadi untuk kalian yang sehari-harinya masih bisa makan enak, punya handphone juga, punya keluarga, kalian harus sangat bersyukur, teman-teman. Di luar sana banyak yang nggak punya apa yang kalian sudah punya, teman-teman. Kemudian kalau kalian masih punya orang tua,
terus orang tuanya masih lengkap, sayangilah orang tua kalian, bersyukurlah kalian masih punya orang tua. Karena kita tahu sendiri di luar sana banyak sekali anak yatim piatu yang bahkan dari kecil, dari bayi pun mereka tidak bisa melihat yang namanya sosok ayah, tidak bisa melihat yang namanya sosok ibu. Jadi kalian semua kalau masih bisa melihat wajah ayah kalian, wajah ibu kalian, sangatlah bersyukur teman-teman. Karena di luar sana banyak sekali yang ingin melihat sosok kedua orang tua teman-teman. Terkadang kita lupa bersyukur teman-teman, ya namanya juga manusia biasa gitu ya. Namun dari sekarang saya mencoba untuk saling mengingatkan, untuk saling berbagi, supaya kita semua itu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik teman-teman. Untuk kalian yang udah mempunyai rumah, baik itu rumah sendiri ataupun masih ngontrak, tetap kalian harus bersyukur teman-teman. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa untuk berteduh dari panasnya terik matahari, dari dinginnya malam, dari derasnya hujan teman-teman. Meskipun rumah kalian sekarang masih numpang atau ngontrak, kalian wajib bersyukur karena kalian masih bisa terlindung oleh atap rumah, tidak terkena sinar matahari, tidak terkena derasnya hujan. Kalian harus bersyukur teman-teman. Apalagi kalau kalian udah punya rumah pribadi, wah itu harus benar-benar bersyukur teman-teman. Itu nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan kalau nikmat-nikmat yang saya tadi sebutkan dan mungkin kalian sudah punya, hilang detik ini juga. Bayangin teman-teman, detik ini juga hilang. Coba apa yang terjadi? Coba apa yang kalian rasakan? Jadi pertanyaannya, masih malas bersyukur? Tips yang ketiga, syukuri apapun kondisi dan keadaan kalian saat ini. Mau kalian lagi bahagia, mau kalian lagi galau, mau kalian lagi ada musibah, pokoknya kalian harus syukuri keadaan itu. Contoh, kalian sekarang lagi lapar banget gitu. Lagi lapar sedangkan gak ada makanan gitu ya. Kalian itu perlu bersyukur meskipun kalian lagi lapar. Karena apa? Kalau kalian tidak merasakan apa yang namanya lapar, kalian tidak akan nikmat ketika makan teman-teman. Bayangin aja, kalau kalian makan dalam keadaan perut kembung, dalam keadaan perut kenyang, apa enak? Apa nikmat? Pasti gak enak kan? Yang ada pengen muntah, ngap gitu kan. Gak baik juga untuk kesehatan teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, meskipun kalian sedang lapar, terus makanannya belum ada gitu ya, kalian harus tetap bersyukur. Kemudian kalau kalian merasa capek hari ini, capek banget gitu ya, udah kerja, udah olahraga, pokoknya udah banyak masalah di kantor, udah banyak masalah di lapangan, kalian capek banget, kalian perlu bersyukur juga. Kenapa kalian harus bersyukur? Karena kalau kalian tidak merasakan apa yang namanya capek, istirahat kalian tidak akan nikmat, tidur kalian tidak akan nyenyak, dijamin teman-teman. Bayangin kalau kalian tuh susah tidur, mau dipaksa untuk tidur juga susah. Mungkin kalian pernah mengalami di mana keadaan susah tidur, ya itu. Makanya kalau kalian sedang merasa kecapean, lelah, letih, lesu, dan kalian bisa tidur nyenyak, itu patut disyukuri teman-teman. Kemudian kalau kalian sekarang sedang merasakan apa yang namanya galau, apapun itulah, karena cinta atau karena apapun, kalian pun perlu bersyukur. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa merasakan apa yang namanya galau, kalian tidak akan bisa menikmati apa yang namanya cinta. Karena apa? Karena sejatinya kebahagiaan dalam cinta itu adalah keseimbangan antara rasa sedih dan rasa senang. Coba aja kalau kalian tuh senang aja terus flat, senang, pasti bosen, yakin. Makanya kenapa banyak sekali cewek-cewek yang suka drama Korea. Karena dalam drama tersebut nggak melulu tentang kesenangan, ada kesedihan, ada kesenangan, seimbang. Jadi filmnya nggak monoton gitu kan, nggak flat, seneng, flat, sedih. Jadi gitulah teman-teman, keseimbangan itu perlu. Dan apapun keadaannya, kita mau bahagia, mau sedang galau, kita wajib bersyukur. Tips yang terakhir, kalian harus coba apa yang saya tadi sampaikan itu teman-teman. Coba dari hari ini dan seterusnya. Minimal di 30 hari pertama, kalian praktekkan cara-cara bersyukur yang saya tadi sampaikan. Yakin insya Allah hidup kalian bakal berubah. Total berubah. Kalau kalian benar-benar praktekkan dan bukan hanya sekedar di mulut, yakin pasti banyak keajaiban yang datang pada hidup kalian. Coba aja nanti lihat cek. Oke teman-teman, segitu tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Dan juga saya tekankan bahwa apa yang saya sampaikan itu tiada niat untuk menggurui kalian, tapi niat saya di sini untuk berbagi apa yang saya tahu. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan untuk kalian itu membuahkan hasil yang baik, sehingga hidup kalian akan lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton, terima kasih untuk yang udah support. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.